Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Wulan. Di video kali ini aku akan mereview dan sharing-sharing ke kalian tentang buku yang akhir-akhir ini lagi aku baca. Fun fact, buku ini aku beli ketika aku mengunjungi Bazar Gramedia yang pada saat itu diadakan di kantor Kompas Gramedia langsung gitu ya. Dan di sana aku dapat voucher belanja dan mampir-mampir terus ngeliat buku ini dapat potongan 50%, jadi lumayan banget. Terus ya random aja gitu ngambil untuk koleksi bacaan buku di rumah. But surprisingly ternyata isi dari buku ini tuh keren banget, banyak banget hal-hal yang baru aku dapetin dari buku ini. So buku ini judulnya adalah Cara Mudah Berdamai Dengan Diri Sendiri Karena Bahagia Kita Yang Menciptakan. Nah, sebenarnya aku belum selesai ya baca buku ini, jadi masih by proses gitu. Cuma baru sedikit baca pun udah banyak hal-hal yang membuat aku mind blowing yang aku dapetin dari sini gitu. Di sini sih sebenarnya bukunya lebih banyak membagikan tentang tips-tips gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, gimana caranya supaya kita tuh bisa menjadi diri kita versi terbaik gitu, supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dan bahkan ada juga beberapa kisah contoh nyata yang dibagikan di dalam buku ini. Salah satu kisah yang paling aku ingat itu adalah kisah seorang wanita bernama Santi. Jadi Santi ini dia merupakan seorang penulis buku yang tergabung dalam sebuah komunitas menulis gitu. Nah di komunitas itu tuh ada beberapa orang yang juga suka menulis buku atau bahkan memang profesinya mereka adalah sebagai penulis gitu. Nah satu ketika Santi ini awalnya sih enjoy ya untuk gabung di komunitas tersebut, tapi lambat laun dia merasa dia itu gampang insecure, gampang overthinking ketika dia ngelihat teman-teman penulisnya yang ada di komunitas itu jauh lebih hebat dibandingkan dirinya. Dia tuh ngerasa rendah diri ketika ngelihat teman-temannya tuh udah berhasil menciptakan buku, meluncurkan buku ataupun karya-karya yang memang itu berasal dari pemikiran teman-temannya gitu. Ada juga temannya yang sering dijadikan narasumber di berbagai acara. Sedangkan Santi ini tuh dia ngerasa dia nge-stuck gitu di situ-situ aja. Dia nulis buku, dia terbitkan di media online, tapi pembacanya sedikit. Dia mencoba untuk menjadi konten kreator, tapi konten-kontennya nggak ada yang viral satupun. Jadi dia ngerasa kayak setiap hal yang dia lakukan di dalam kehidupannya, bukan hanya tentang menulis, kok rasa-rasanya kayak selalu gagal ya. Dan itu selalu dia bandingkan dengan pencapaian teman-temannya yang ada di komunitas itu. Pada saat itu Santi sempat merasakan stres sampai bahkan depresi. Pada akhirnya Santi sadar bahwa selama ini dia join di komunitas itu bukannya bikin dia makin lebih baik atau mungkin bikin dia jadi dapat motivasi karena bergabung di circle para penulis hebat, tapi justru dia malah makin downgrade gitu. Dia ngerasa selama ini kok waktu dia habis untuk membandingkan diri dia dengan orang lain ya gitu. Jadi nggak ada kemajuan. Dia tuh sibuk untuk membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya dia sadar bahwa ini terjadi tuh sebenarnya karena dia belum selesai sama dirinya sendiri. Apa yang dia hadapi itu bukan karena kesalahan orang lain, tapi karena kesalahan dirinya sendiri yang membiarkan untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain sehingga dia lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri gitu. Kalau mungkin boleh di flashback, seandainya Santi bisa fokus dengan pengembangan dirinya, bisa belajar untuk lebih baik menjadi penulis yang lebih baik juga pastinya, mungkin sekarang dia udah bisa menghasilkan beberapa buku yang diterbitkan gitu. Tapi karena dia selama ini terlalu fokus sama pencapaian orang lain gitu, jadinya tuh waktunya habis untuk itu aja gitu, tanpa memberikan hasil yang berarti untuk si Santi. Nah dari situ Santi memutuskan untuk stop membandingkan diri dia sendiri dengan pencapaian teman-temannya yang ada di komunitas itu. Dia mulai merenungi diri, mulai merefleksikan diri untuk bisa menerima diri dia dan juga untuk belajar mencintai diri dia sendiri kayak gitu.
nggak, akhirnya ternyata dia berhasil untuk bisa menerbitkan sebuah buku hasil karya tulisnya sendiri. Jadi keren banget ya teman-teman, seberapa amazingnya kalau misalkan kita punya kemampuan untuk fokus sama diri kita sendiri dan ya terus melakukan apa yang kita bisa tanpa perlu membanding-bandingkan kayak kok mereka bisa, kok aku nggak bisa ya gitu. Sebenarnya bukan yang nggak bisa, kalian tuh pasti bisa, tapi memang belum waktunya aja. Dan setiap orang itu punya caranya masing-masing, punya garis start dan finishnya masing-masing. So penting banget sih untuk kita tuh sadar ya bahwa setiap proses itu pasti akan membuahkan hasil, dan kita harus percaya sama diri kita sendiri. Dan di buku ini ada salah satu quotes ataupun pesan gitu ya yang disampaikan ke para pembacanya. Di buku ini bilang, coba deh sayangi diri Anda seperti Anda menyayangi orang lain yang kalian sayangi, kayak gitu. Pernah gak sih kalian misalkan ada seseorang gitu ya yang kalian benar-benar sayang banget sama orang itu, sampai bahkan ketika orang itu melakukan kesalahan ke diri kalian gitu, kalian tuh mudah banget maafinnya tanpa mengoreksi kesalahan itu, karena kalian menganggap pasti masih ada kebaikan di dalam diri orang itu gitu, walaupun orang itu sering banget melakukan kesalahan ke diri kalian sendiri. Misalkan mungkin kalau kalian punya pasangan yang toksik gitu ya, yang kalian tuh udah bucin banget sama pasangan itu, tapi karena pasangan ini toksik, dia sering melakukan kesalahan, kalian gampang banget untuk maafin dia gitu, tanpa kalian ngoreksi salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki, tanpa kalian cerita ke dia sebenarnya tuh aku tuh nggak suka kalau diginiin. Tanpa kalian melakukan hal itu, kalian udah langsung memberikan maaf dengan mudahnya ke pasangan kalian gitu. Dan padahal teman-teman, sebenarnya tindakan-tindakan seperti itu yang mungkin kita anggap sehari-hari itu sudah biasa atau sebagai hal yang kecil, tapi kalau misalkan itu dilakukan berulang kali, itu akan membuat orang lain gak respect ke diri kalian sendiri. Jadi ya gimana orang lain mau respect ke diri kalian kalau diri kalian aja gak bisa respect sama diri kalian sendiri. Coba kalau misalkan seandainya dibalik gitu ya, ketika kalian melakukan kesalahan kecil terhadap diri kalian sendiri, entah kalian itu gagal mencoba suatu hal atau mungkin berhasil tapi kok hasilnya nggak sesuai sama yang dibayangkan kalian gitu, dan di situ kalian dengan mudahnya mencaci maki diri kalian sendiri, kalian tuh menganggap bahwa ya udahlah, emang aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh memang orangnya kayak gini, aku tuh memang gak sehebat dia, aku tuh memang bodoh, aku tuh memang gak cantik, aku tuh memang gak ganteng, aku tuh memang gak pintar, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kan kalimat-kalimat toksik ya yang keluar dalam mulut kalian gitu, di mulut kalian. Nah itu mungkin kalau misalkan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kalian merasa itu sesuatu yang ringan dan biasa gitu. Tapi kalau misalkan itu kalian lakukan terus-menerus gitu, dari waktu ke waktu, otak itu akan merekam perkataan kalian tersebut gitu ya, yang bisa dibilang ini perkataan yang cukup toksik, dan otak merekam, akhirnya apa yang kalian ungkapkan itu menjadi kenyataan teman-teman gitu. Jadi di buku ini nih sebenarnya kayak lebih menyadarkan kita sih untuk bisa lebih berhati-hati dalam berucap, dan it's okay kok kalau sewaktu-waktu kita say no ke orang lain gitu, apalagi ke orang-orang yang susah untuk menghargai kita. Nah dari dua hal tadi itu kan lebih kayak ke gimana cara kita merefleksikan diri gitu ya, mulai dari menerima diri sendiri, terus belajar untuk mencintai diri sendiri, dan di bagian belakang ini tuh ada beberapa quotes gitu yang dibagikan oleh orang-orang, tapi di sini rata-rata sih dari penulis-penulis luar gitu ya, yang dimana quotesnya itu ditransit ke dalam bahasa Indonesia. Dan salah satu quotes yang paling aku amazed adalah di sini bilang, jika kamu saat ini masih sulit untuk mencintai diri kamu sendiri, maka ubah pola pikirmu. Kalau mungkin kebanyakan orang selama ini mikirnya, it's okay kok, be yourself aja, jadi diri kamu apa adanya gitu ya. Tapi coba deh sekarang dirubah kata-katanya, pola pikirnya, jangan just be yourself, tapi be best yourself. Jadilah versi terbaik diri kamu sendiri. Kadang orang ketika dengar kalimat be yourself atau jadi diri kamu sendiri, orang jadi terperangkap dalam zona nyaman,
yang dimana mereka menganggap ya udah gue emang kayak gini gitu. Emang gue orangnya introvert, gue tuh susah untuk bersosialisasi sama orang lain. Mau lu apain juga ya udah gue orangnya kayak gini gitu. Jadi dari kalimat quotes yang dia adopsi itu jadi ada pembenaran gitu, dan itu membuat dia tuh nggak mau berkembang akhirnya. Nah, si penulis di sini yang menyampaikan quotes tersebut coba dirubah kalimatnya jadi be best yourself, supaya kalian tuh termotivasi terus untuk bisa menjadi versi diri kalian yang terbaik. Jadi bukan apa adanya doang, tapi mencoba untuk yang terbaik gitu untuk diri kalian. Apapun itu, misalkan kalian dikasih challenge kecil gitu ya sama orang tua kalian atau sama guru kalian, sama dosen kalian untuk melakukan suatu hal gitu, dan dengan kalian mempercayai quotes be best yourself, kalian tuh akan terus terdorong, termotivasi untuk melakukan apapun itu terbaik gitu, terbaik versi yang kalian bisa. Jadi nggak cuma asal ngerjain selesai, tapi ya lakuin itu dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang mantap, dan juga dengan terbaik gitu. So teman-teman, itu adalah hal-hal yang aku dapetin di dalam buku ini. Mungkin emang gak banyak karena juga aku belum sampai akhir baca bukunya, tapi aku berharap dari sesi sharing kali ini bisa memunculkan rasa kesadaran dalam diri kita masing-masing bahwa kita itu berharga, kita itu layak untuk dicintai, entah itu oleh diri kalian sendiri atau mungkin dengan orang lain gitu ya. Dan kita bisa kok untuk menjadi hebat versi diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman, semangat terus, lakukan apa yang kalian yakini, berikan terbaik versi diri kalian, dan jangan jadikan kesuksesan orang lain menjadi tekanan untuk kalian atau menjadi ladang untuk kalian jadi overthinking, tapi jadikan itu menjadi semangat dan kepercayaan bahwa setiap orang itu bisa berhasil selagi dia mau berproses. Oke, thank you teman-teman. Goodbye.